Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asanabil TV dan para siswa-siswi STQ Asanabil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bersyukur kita tetap kepada Allah Ta'ala dengan segala amal yang kita perbuat. Syukur tidak hanya di lisan, tapi juga menjadi perbuatan aplikatif terhadap apa yang kita ucapkan dari kata syukur. Alhamdulillah, bentuk syukur dari lisan. Melakukan ibadah sebagai bentuk syukur dari perbuatan kita. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada putra Abdullah junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Sahabat Asanabil TV serta siswa-siswi STQ Asanabil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat setiap hal pasti memiliki yang namanya keistimewaan. Di sekian panjang bulan, 12 bulan Hijriah, Allah tetapkan ada satu bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Di sepanjang pekan, dari mulai Yaumil Itsnain, hari Senin, sampai hari Ahad, Allah tetapkan satu hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Di mana ketika orang melakukan amalan di hari Jumat, maka luar biasa akan diberikan hikmah dan lipat ganda dari amal tersebut. Yang mana di hari Jumat Asar, insya Allah ada tingkat mustajab doa bagi orang yang berdoa pada momentum itu. Dan tak lupa, di sekian banyak kitab yang Allah turunkan, maka ada satu kitab yang disampaikan sebagai penyempurna risalah ataupun kitab yang lain, yakni Quran. Luar biasanya Quran, kadang kita tak terlalu menyadarinya. Luar biasanya Quran, kadang kita tak terlalu menghiraukannya. Padahal sahabat Asanabil TV serta siswa-siswi STQ Asanabil milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran saking mulianya, nggak ada satupun kitab yang hanya ketika dibaca tapi tidak kita fahami mendapatkan pahala, mendatangkan hikmah, itu nggak ada. Tapi Quran kita baca, kita nggak paham pun dapat pahala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW itu jelas disampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf, kata Nabi, dari ayat Allah, dari Quranul Karim, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, dia akan dapat 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi enggak juga kita maksudnya baca satu huruf, besok satu huruf lagi, besok satu huruf. Tidak. Maksudnya adalah ini sebagai bentuk support bagi kita, semangat bagi kita. Toh kalau satu huruf aja luar biasa, kenapa kita nggak baca satu halaman? Satu huruf aja luar biasa, kenapa nggak satu juz, terutama bulan Ramadan? Nah, ini sebagai daya tarik bagi kita sebenarnya. Kemudian lanjutan dari hadis itu, wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif lam mim, di situ ada 3 huruf yang disatukan. Maka kata Nabi SAW, walakin alifun harfum, akan tetapi alif itu satu huruf, maka nilai 10 kebaikan. Walamun harfun, lam satu huruf, nilainya 10 kebaikan. Wa mimun harfun, mim satu huruf, nilainya 10 kebaikan. Alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Dan bayangkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, ketika kita membacanya, niat ikhlas karena Allah Ta'ala, dalam 8 kiat sukses yang sebagai sepenyemangat kita, itu disampaikan dalam sebuah kitab At-Tahsin At-Tilawah, karyanya Dr. Ahmad An-Nuri MA, menyampaikan ada 8 kiat sukses dalam kita mengupayakan diri terhadap rajinnya terhadap membaca Quran. Ada an-niyah, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Kemudian al-yaqin, talaqi musyafah dan lain sebagainya. Di situ ketika kita membaca Quran dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain. Bukan karena ada mungkin lawan jenis kita yang kita sukai, bukan. Tapi ketika kita niat karena Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, itu bisa dilipat gandakan ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, bayangkan. Bahkan gak sampai situ kalau kita niatnya bukan hanya itu, kita menjaga adab dalam membaca Quran. Ila ad'afin katsirah, sampai bisa ratusan ribu, jutaan. Bayangkan berapa banyak pahala dan hikmah yang kita dapatkan.
Bahkan Nabi nggak pernah mengkerdilkan orang-orang yang bacaannya mungkin kurang baik. Apa buktinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dalam sabda beliau, yang hadis ini mungkin muttafaq alaih juga karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hadis Nabi SAW? Al-mahiru bil Quran. Perhatikan ini hadisnya. Orang yang mahir baca Quran, mahir seperti apa? Bacaan makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus, mungkin iramanya adem di hati ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Orang yang mendengarkannya, masya Allah, khusyuk, bukan lari, ya kan? Bukan ketika kita baca Quran orang lari, tidak, tapi khusyuk. Nah, kata Nabi SAW, orang seperti ini al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan dibersama oleh malaikat yang kiram, yang mulia. Tapi Nabi ada menyebutkan lanjutan hadisnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi. Tetapi orang yang membaca Quran dia terbata-bata, a'udzu billahi, terbata-bata, intinya terbata-bata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pahala dia membaca Quran, pahala dia bersungguh-sungguh dalam membaca Quran. Masya Allah, ini motivasi besar bagi kita, sahabat Asar Nabil TV maupun siswa-siswi STQ Asar Nabil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluar biasa hikmah dan pahala dari Quran ini. Sebuah kitab yang penuh dengan jutaan hikmah. Jangan sampai kita abaikan begitu saja. Momentum Ramadan adalah momentum yang tepat dan terbaik untuk kita mendekatkan diri paling dekat-dekatnya dengan Quran. Kalau bukan Ramadan, maka waktu mana lagi yang mesti kita dapatkan untuk bisa dekat kepada Quran. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.